diperlukannya insentif dari pemerintah di kondisi yang sebetulnya penuh tantangan di sektor otomotif kali ini, bahkan di sektor manufaktur secara keseluruhan. Sebetulnya mengamati juga secara insentif ini, jalurnya dari arah mana sih Pak, yang mana juga bisa lebih efektif dan juga efisien untuk mendongkrak sektor otomotif? Kita berkaca dari pengalaman ya Mas, pada saat COVID-19 di mana pemerintah pada saat itu memberikan stimulus terkait dengan pajak PNBM dan itu cukup lumayan berhasil untuk mendongkrak penjualan kendaraan di Indonesia pada tahun itu. Dan kalau saya lihat adalah penerapan insentif PPNBM itu sekarang diterapkan di mobil listrik. Jadi mobil listrik itu dari 11% itu potongannya 10%. Ya, untuk yang bahan-bahan lokalnya di atas 40%. Jadi tinggal 1%. Itu memperlihatkan bahwa mobil listrik juga pertumbuhannya di mana kendaraan roda 4 tertekan, mobil listrik itu terus naik. Bahkan naiknya sampai dengan di atas 100%. Nah, itu bisa ditiru di situ, bisa dikopi seperti itu bahwa kita mulai lagi pada saat COVID pada saat itu diberikan oleh pemerintah mungkin stimulus relaksasi ataupun diskon PPNBM yang saya sangat yakin PPNBM didiskon dan diberikan juga misalnya penurunan suku bunga acuan itu akan menstimulus transaksi di Indonesia untuk unit kendaraan roda 4. Oke, kebijakan PPNBM menjadi jurus jitu pemerintah mendongkrak sektor otomotif, terbukti begitu ya bahwa di EV pun atau di kendaraan listrik pun ini juga terdongkrak begitu penjualannya. Ya, terbukti dengan dua itu, pertama di COVID yang sekarang di EV yang masih berjalan sampai dengan sekarang. Mengamati juga dengan peningkatan demand dari EV karena memang disuntik PPNBM oleh pemerintah, sebetulnya di sektor pembiayaan seperti apa? Apakah juga ketiban durian runtuhnya Pak Aris? Kalau kita lihat datanya untuk kendaraan ramah lingkungan, itu ada peningkatan sebanyak 54%. Ya dari data Gaikindo ke 68 triliun. Dan kalau kita lihat dari perusahaan pembiayaan pun ada kenaikan 106%. Nah ini terlihat bahwa memang dari perusahaan pembiayaan itu penyaluran pembiayaan kendaraan listrik dari 6 triliun naik ke 14 triliun. 106 itu kita pun di perusahaan pembiayaan mendapatkan angin segar dengan adanya kendaraan elektrik walaupun basisnya masih kecil. 14 triliun berbanding total 204 triliun realisasi kredit di total kendaraan roda 4. Oke, baik. Dengan adanya EV saat ini, pemain baru begitu ya di sektor otomotif kita bahkan dunia, lalu juga dikaitkan juga dengan sektor pembiayaan, apakah tertutupi di sektor kendaraan bensin sedang mengalami penurunan, EV peningkatan, di sektor pembiayaan apakah tergantikan begitu Pak Aris dengan kontribusi positifnya terhadap kinerja keuangan perusahaan? Secara rasio peningkatannya cukup lumayan tinggi. EV yang khusus untuk EV aja tahun ini penjualannya ada sekitar 14.000. Tapi karena basisnya masih sangat kecil, masih penetrasinya sekitar 4%, 5% dari total penjualan roda 4 di Indonesia, memang belum bisa menolong. Tapi ini menjadi angin segar lah, bahwa EV mulai diminati di Indonesia. Secara habit Pak Aris, kami juga penasaran begitu. Apakah memang masyarakat Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan kendaraan listrik begitu ya yang ada di tanah air, karena melihat penjualannya juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan? Kalau saya lihat seiring dengan berbagai macam insentif yang diberikan oleh pemerintah, tadi PPNBM, lalu biaya balik nama yang diberikan insentif, lalu tidak terkena ganjil genap, infrastruktur yang semakin masif dijalankan oleh pemerintah, ini terlihat bahwa memang penjualannya terus meningkat. Ya, terlihat bahwa dalam tekanan penjualan kendaraan yang turun 15%, electronic vehicle itu meningkat lebih daripada 100%. Nah ini mudah-mudahan ke depannya akan menjadi angin segar buat kita, di mana nanti mungkin tantangannya adalah membentuk secondary marketnya dan juga biaya untuk membeli baterainya akan lebih murah, itu akan lebih mempercepat pengalihan moda transportasi di Indonesia menjadi yang ramah lingkungan. Begitu Mas Bram.